Oke, sorry. Ternyata pas gue lihat suplemen masih ada yang harus dibahas lagi. Non-cost factor. Non-cost factor apa aja? Yang pertama ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini, si diskriminasi harga ini berarti kayak kita menggolongkan gitu loh. Ada pelanggan yang misalnya dia WTP-nya besar, kita jual dengan harga yang tinggi juga gitu loh. Atau misalnya pelanggan ini bukan pelanggan yang sering ke kita gitu loh, kita bisa kasih harga yang berbeda. Jadi buat produk atau layanan yang sama, kita membebankan harganya beda gitu. Ini namanya diskriminasi harga gitu. Atau misalnya bisa jadi kayak kita jual barang ini karena apa ya? Karena misalnya sekarang kita jualnya di daerah sini gitu loh. Itu tuh warganya biasanya mengeluarkan duitnya segini. Ya udah kita jual dengan harga segini. Nanti kalau misalnya kita jual daerah sana, beda lagi kita jual harganya gitu. Pokoknya sesuai sama prediksi dari perusahaan. Apa ya, kayak warga ini mau nggak ya beli harga segini gitu. Atau mungkin kita ngasih harga ke pelanggan yang emang udah sering beli di kita kasih harga lebih murah. Jadi diskriminasi produk, diskriminasi harga gitu loh. Kita melihat subjeknya siapa yang beli gitu. Oke. Terus ini peak load pricing. Kalau misalnya kita udah mendekati batas fisik kapasitas gitu. Kapasitasnya udah mau overload gitu. Udah mau full kapasitasnya, kita bakal jual dengan harga yang lebih tinggi gitu, peak load pricing. Kita lihat dulu berapa sih kapasitas kita. Kalau udah mau mendekati itu, kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Gitu. Terus hukum antitrust dan keputusan harga. Nah, kemungkinan kita tuh bakal dibatasi juga sama undang-undang gitu loh. Kayak misalnya kita jual apa, misalnya produksi obat atau apa, ada haknya. Nah itu kan nggak boleh kan nih. Terus ini juga nih, diskriminasi harga diperbolehkan jika perbedaan harga dapat dibenarkan oleh perbedaan biaya. Kayak tadi misalnya kita jual, sekarang kita jualnya di daerah sini nih. Ini bisa jadi kayak biaya transportnya lebih tinggi. Nah ada perbedaan biaya. Misalnya biaya itu barangnya kita kirim dari Jakarta, kita kirim ke Kalimantan, biayanya lebih tinggi, makanya harganya lebih tinggi juga gitu buat pelanggan Kalimantan. Nanti jual di pelanggan yang di sini harganya beda. Nah itu boleh. Ilegal kalau misalnya tujuannya buat mengurangi atau mencegah persaingan, itu nggak boleh. Kayak gitu. Pokoknya ini dipengaruhi sama hukum gitu. Predatory pricing. Nih. Dia bakal dibilang harga predator kalau misalnya dia sengaja nih netepin harga di bawah biaya. Dia udah tahu cost dia tuh nggak segitu gitu loh, tapi dia tetapin di bawah biaya biar ngusir pesaing gitu. Itu predatory pricing gitu loh. Seenggaknya hilang dulu deh pesaing-pesaing gue, nanti gue bisa jual dengan harga yang lebih gitu loh saat pesaing-pesaingnya udah nggak ada gitu kan, tinggal dia doang yang jualan gitu. Terus dia bisa membatasi pasokan dan kemudian menaikkan harga daripada memperbesar permintaan. Habis itu dia baru kan tadi kalau misalnya dia udah pergi nih pesaing-pesaingnya dia jual dengan harga yang lebih tinggi gitu. Terus dumping, di bawah undang-undang dumping terjadi saat sebuah perusahaan menjual produk di Amerika Serikat dengan harga di bawah nilai pasar di negara tempat produk itu diproduksi dan harga yang lebih rendah secara material mengancam suatu industri. What? Terkait erat sama yang ini kan dia tuh. Jadi dia katanya kalau misalnya di tempat produksi dia bakal jual dengan nilai di bawah nilai pasar. Nah, harga yang lebih rendah ini secara material bakal mengancam suatu industri di AS. Ya sama sih, pokoknya intinya dia kayak ntar jadi jatuh-jatuhnya bakal mengurangi pesaing-pesaing dia kan. Terus collusive pricing. Kalau misalnya industri itu dia berkonspirasi dalam penentuan harga, kartel ya, penentuan harga dan keputusan produksi untuk mencapai harga di atas harga kompetitif dan menahan perdagangan. Sama sini hubungannya sama hukum gitu. Jadi kayak
dia bakal bikin persaingan yang nggak sehat kalau kayak gitu kan. Gitu. Materi sampai sini doang. Udah, terima kasih semuanya.